Don't know. Halo guys, kembali di channel Ava Filmku. Di video ini saya akan bercerita tentang film kungfu yang berjudul Ip Man 2. Film ini dibintangi oleh bapak saya yaitu Donnie Yen. Di film seri kedua ini mengisahkan perjuangan Ip Man yang mencoba keluar dari masa sulit dengan membuka perguruan Wing Chun di Hong Kong. Namun ekspektasi Ip Man tak berjalan lancar. Karena ia harus menghadapi berbagai macam masalah yang selalu muncul di dalam hidupnya. Gimana kisah lengkapnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Di seri pertama setelah menang melawan Jenderal Miura, Ip Man dan keluarganya dibawa pergi ke Hong Kong oleh teman baik yaitu Chow. Namun dalam pelariannya Chow tertembak di bagian kepalanya. Ia berhasil selamat berkat otaknya yang kuat dan dari sinilah cerita Ip Man kedua dimulai pada tahun 1950. Ip Man dan keluarga kini tinggal di Hong Kong. Mereka mengalami kesulitan dalam keuangan karena Ip Man tak bekerja. Untuk mendapatkan uang, Ip Man berniat mendirikan sekolah seni bela diri Wing Chun untuk pertama kalinya ia dibantu oleh temannya yang kebetulan berasal dari Fosan bernama Leung Kan. Ia menemukan tempat yang harga sewanya murah, namun tempat itu terletak di atap gedung kontrakan milik Ibu Lina. Keesokan harinya Ip Man mulai membuat dan menyebar brosur perguruannya, namun belum juga ada calon murid yang datang. Saat hari menjelang sore Ip Man memutuskan pulang. Tapi di tengah jalan ia malah mendapati istrinya yang sedang hamil anak kedua ngantri nimba air. Ip Man pun meminta istrinya untuk beristirahat dan memijat kakinya. Putra Ip Man bernama Ip Chun kemudian datang dan memberitahu mereka kalau uang bulanan sekolah belum dibayar. Dengan terpaksa Chung Wing mengambilkan uang tabungan mereka guna membayar uang sekolah anak. Di saat itu juga ibu kos menggedor-gedor pintu untuk menagih uang sewa kontrakan. Namun karena uang sewa tak cukup, Chung Wing meminta Ip Man agar jangan membukakan pintunya. Keesokan harinya lagi saat Ip Man sedang udut sambil menunggu calon murid, seorang penghuni gedung bernama Bibik Mei meminta izin Ip Man untuk menjemur pakaian di tempat latihannya. Tentu saja Ip Man mengizinkan Bibik Mei dan malah ikut membantunya. Tak lama kemudian seorang pemuda bernama Wong Sun Leung datang mencari Ip Man. Ip Man mengira jika ia ingin mendaftar jadi muridnya. Namun ternyata kedatangan Wong ingin menguji kemampuan Ip Man. Of Wing Chun. Meski sudah banyak terkena pukulan, Wong terus melawan Ip Man sampai akhirnya Iman terpaksa memukul Wong dengan keras yang membuat ia sadar jika kemampuan Ip Man hebat. Tiba-tiba Wong malah pergi begitu saja. Tapi sore harinya Wong datang kembali sambil membawa 3 temannya. Kedatangan mereka lagi-lagi hanya ingin mengetes kemampuan Ip Man. Yang tanpa pikir panjang Ip Man langsung mengajar mereka semua dengan sangat mudah. Menyadari bahwa Ip Man sangat hebat, akhirnya Wong memutuskan untuk menjadi muridnya dan disusul oleh ketiga temannya. Besoknya Ip Man mulai memberi dasar-dasar gerakan bela diri Wing Chun kepada keempat muridnya. Di sela-sela latihan tiba-tiba datang sekelompok pemuda yang ternyata ingin berguru kepada Ip Man. Rupanya Wong lah yang membawa mereka bergabung menjadi murid Ip Man, sehingga kini sekolah bela diri Wing Chun mulai berkembang. Pada suatu hari Chung Wing mengunjungi Ip Man dan memintanya untuk menarik uang latihan guna keperluan dapur. Ketika latihan selesai Ip Man mulai menagih uang latihan kepada muridnya, namun sebagian besar belum bisa membayar karena tidak mempunyai uang. Meskipun begitu Ip Man tidak memaksa dan malah mendukung mereka agar giat berlatih. Setibanya di rumah Chung Wing marah-marah karena uang pelatihan sangat sedikit yang terkumpul. Di malam harinya saat Ip Man sedang belanja, ia tak sengaja melihat gembel yang mencuri dagangan orang lain. Ip Man mencoba menyelamatkan gembel itu dari amukan massa. Ternyata pria itu adalah Chow Ching Chuen. Ip Man lalu segera membayar barang curian tersebut dan mengejarnya bersama putranya yaitu Yao. Saat melihat Chow, Ip Man sangat terkejut karena kini Chow tak ingat apa-apa setelah tertembak tentara Jepang. Hal itu membuat Ip Man merasa bersalah karena Chow rela tertembak demi menyelamatkan dirinya. Lalu berharap kepada Ip Man agar mau mencarikan pekerjaan demi memberi makan ayahnya. Besoknya Ip Man membawa Yao ke tempat kerja San Leung yang merupakan produksi berita koran harian dan meminta San agar mau menerima Yao sebagai karyawannya karena bersamaan San sedang mencari orang untuk ditempatkan di bagian menggambar. Akhirnya di hari itu juga Yao langsung bekerja.
Di sisi lain, Wong yang sedang memasang brosur sekolah Wing Chun-nya tiba-tiba didatangi beberapa pria dari sekolah bela diri lain. Mereka marah karena Wong memasang brosur di wilayahnya. Salah satu dari mereka bernama Kei. Kemudian menantang Wong untuk berkelahi. Tentu saja Wong menerimanya dan meminta Kei agar tidak meminta bantuan kepada temannya. Pertarungan itu dimenangkan oleh Wong dengan sangat mudah. Namun teman-teman Kei tak terima dan langsung mengeroyok Wong sampai babak belur. Tak lama teman-teman KAI mendatangi tempat latihan Ip Man dengan tujuan untuk meminta uang tebusan karena Wong ada di tangan mereka. Mendengar hal itu, Ip Man pun langsung pergi ke tempat yang ditujukan, yaitu di pasar ikan. Setibanya ia langsung bertemu murid Hungga yang sedang menyekap Wong di dalam bak air. Kei kemudian meminta Ip Man memberikan uang tebusan. Namun Ip Man menolak yang membuat murid Hungga mulai menyerang Ip Man. Take it easy. Mereka kemudian mengambil berbagai macam senjata untuk mengalahkan Ip Man. Tak cuma itu, murid Hungga mulai bermunculan lebih banyak untuk melawan Ip Man. Namun Ip Man tak gentar dan terus menghajar mereka. Akhirnya muncullah geng dari lapak sebelah yang menghentikan pertarungan tersebut. Ternyata, geng itu dipimpin oleh San Zhou dan ingin membantu Ip Man dari serangan murid Hungga. Di saat itu juga ketua dari perguruan Hungga bernama Master Hang datang. Kemudian murid Ip Man mulai menjelaskan kronologi masalahnya, tapi Master Hang tetap menyalahkan pihak Ip Man karena promosi Wing Chun di wilayahnya. Jadi bisa dikatakan kalau Master Hang ini ketua dari Grandmaster Kung Fu di kota tersebut. Master Hang memberitahu Ip Man jika ingin membuka sekolah bela diri di kota ini, ia harus melawan para master di kota tersebut untuk menguji kemampuannya. Lalu seorang polisi sekaligus teman Hang bernama Fatso segera menangkap Ip Man, Wong, dan Jin Zhao karena sudah membuat kerusuhan. Setelah kejadian itu, Master Hang dan Fatso diam-diam bertemu dengan Inspektur Wallace. Ia merupakan perwira senior Inggris yang suka korupsi. Master Hang memberikan uang perlindungan yang mereka kumpulkan dari orang-orang di kota itu. Chong Wing mendapatkan kabar kalau suaminya ditahan di kantor polisi, dan jika ingin suaminya bebas maka ia harus memberikan uang tebusan. Karena Chong tak punya uang untuk menebus Ip Man, maka ia meminta pertolongan ke Seung Leung di kantor polisi. Di penjara, Ip Man dan Jin mendongeng tentang masa lalu mereka, di mana salah satu kuping Jin tidak bisa berfungsi setelah disabet oleh Ip Man di film seri 1. Jin juga menceritakan jika ia sudah tobat setelah menikah dan punya anak. Kemudian Cheung Wing datang untuk menebus Ip Man, kemudian disusul dengan istri Jin yang datang untuk membebaskan suaminya. Melihat Wong tidak ada yang menebus, Jin meminta uang istrinya agar diberikan ke Ip Man untuk membebaskan muridnya. Keesokan harinya Ip Man menghadiri pertemuan untuk menghadapi para master bela diri di kota tersebut. Di sana sudah disiapkan meja bundar yang dikelilingi kursi terbalik. Yao juga berada di sana untuk mendokumentasikan Ip Man. Master Hang kemudian memberitahu tata cara pertarungan. Jika Ip Man mampu bertahan atau mengalahkan maka semua master, maka mereka akan memanggil Ip Man sebagai Master Wing Chun. Man lalu naik ke atas meja dan siap untuk melawan para penantang. Salah satu master bernama Luo naik ke meja untuk melawan Ip Man dan pertarungan pertama dimulai. Di pertarungan ini Ip Man dengan mudah menjatuhkan Master Luo. Kemudian seorang master bernama Chang naik untuk melawan Ip Man. Lagi-lagi Ip Man dengan mudah mengalahkannya. Para master yang melihat kemampuan Ip Man tidak ada yang mau naik. Kemudian Master Hang maju untuk menjadi penantang. Duel antara Ip Man dan Master Hang pun berjalan cukup lama karena kemampuan keduanya sama-sama hebat. Karena
karena saking hebatnya meja yang jadi pijak mereka sampai patah menjadi dua, yang artinya hasil keduanya imbang dan Ip Man akhirnya diizinkan untuk membuka sekolah bela diri di kota ini. Namun Ha menyarankan Ip Man untuk rutin membayar iuran demi perlindungan. Tentu saja Ip Man menolak untuk membayar iuran tersebut. Setelah pertarungan itu, Yao menulis kabar tentang sekolah Wing Chun dan kini menjadi banyak peminatnya. Namun karena Ip Man menolak untuk membayar iuran, Master Hang pun menyuruh murid-muridnya untuk berkeliaran di sekitar sekolah Wing Chun dan menghentikan orang-orang yang akan mendaftar Wing Chun. Tak hanya itu, mereka juga mengejek murid-murid Wing Chun sehingga Wong serta yang lainnya kepancing emosi dan terjadilah tawuran yang menghancurkan lapak para pedagang. Akibat dari kerusuhan itu, Ip Man disuruh pergi oleh pemilik gedung dan tak memperbolehkan mereka ngontrak di tempat itu lagi. Meskipun beban hidup semakin bertambah, Ip Man tetap sabar dan memaafkan perbuatan murid-muridnya. Ip Man lalu menemui Master Hang untuk meminta agar muridnya tidak mengganggu murid Ip Man. Ip Man juga menegaskan kalau ia tak akan mengeluarkan uang untuk membayar iuran yang tak perlu, apalagi uang itu nantinya dikasih ke orang-orang barat. Tetapi Master Hang menjelaskan kalau itu sudah bagian dari aturan wilayah tersebut. Ia juga mengajak Ip Man kembali bertarung, namun di tengah pertarungan Master Hang hampir saja memukul anaknya. Untungnya Ip Man langsung sigap menolong bocah tersebut. Ip Man kemudian mengingatkan Master Hang agar memprioritaskan waktu bersama keluarganya dibanding berkelahi dengannya. Sontak Master Hang sadar dan membenarkan omongan dari Ip Man. Malam harinya saat Ip Man di rumah, para murid-muridnya datang untuk memindahkan peralatan latihan ke rumahnya. Wong sebagai kakak pertama kemudian meminta maaf kepada guru Yip karena telah mengacaukan semuanya. Sebagai guru yang baik, Ip Man memberikan nasihat kepada Wong kalau dirinya tidak hebat seperti yang apa ia pikirkan. Karena mungkin 20 tahun lagi ia tidak setangguh sekarang ini, paginya Ip Man dan murid-muridnya terpaksa latihan di tempat umum. Master Hang kemudian datang dan bersikap baik kepada Ip Man. Ia juga memberi mereka tiket pertandingan seni bela diri yang diselenggarakan oleh Wallace dan Fatso. Saat Master Hang sedang mempersiapkan ring tinju, tiba-tiba Wallace datang dengan membawa petinju terkenal bernama Taylor atau The Twister. Master Hang kemudian nanyakan ke Fatso masalah uang iuran yang sudah dikumpulkan ke Wallace. Tapi sampai saat ini ia dan Fatso belum juga mendapatkan bagian. Master Hang pun marah ke Wallace dan menagih uang bagiannya. Namun Wallace malah lebih galak dan mengusir Master Hang. Kemudian Fatso menenangkan Master Hang dan menyuruhnya agar jangan cari masalah dengan orang barat. Okay, we go. Hari pertandingan telah tiba. Semua perguruan kungfu datang ke pertunjukan tersebut. Pembukaan diisi aksi dari perguruan Master Hang. Dengan angkuhnya Twister masuk ke ring. Dengan sombongnya meminta Kei untuk memukulnya. Kei menurutinya, tapi ternyata tubuh Twister sangat kuat dan langsung mukul Kei sampai pingsan. Twister lalu malah meremehkan tinju Cina yang membuat para murid tak terima sehingga menjadi kerusuhan. Melihat perilaku Twister yang seenaknya, Master Hang menyuruhnya minta maaf karena sudah meremehkan seni bela diri Cina. Tapi Twister dengan angkuh menolaknya kecuali jika ada yang bisa mengalahkannya. Maka ia akan bersedia meminta maaf. Alhasil Master Hang langsung maju untuk melawan Twister pada hari itu juga. Pertandingan antara Master Hang melawan Twister dimulai. Di awal Master Hang lebih unggul setelah menunjukkan beberapa teknik bela dirinya. Saat babak pertama selesai, Ip Man memberi masukan kepada Hang agar menyerang Twister di bagian lengan ototnya. Namun itu tak mudah bagi Master Hang. Ronde kedua dimulai. Dalam ronde ini serangan Master Hang tak berpengaruh banyak pada Twister yang memiliki tubuh berotot dan kebal pukul. Master Hang yang memiliki asma mulai mos-mosan dan mendapatkan pukulan. Meskipun begitu, Master Hang tak menyerah sampai babak kedua selesai. Ip Man meminta Master Hang untuk menyerah saja, tapi Master Hang menolak karena ia tak terima seni bela diri Cina diremehkan. Saat babak ketiga dimulai, asma Master Hang tiba-tiba kambuh. Twister pun mengambil kesempatan itu untuk memukuli Master Hang sampai meninggal. Berita kematian Master Hang menyebar di mana-mana.
sehingga membuat masyarakat Cina marah besar. Selain itu, Walis ditegur oleh atasannya karena kini warga Cina menyalahkan mereka atas kematian Master Hang. Alhasil Walis menyuruh Fatso untuk menangkap Leung Kan karena sudah menyebarkan kabar lewat koran tersebut. Tak hanya itu, Walis juga memukuli Leung Kan dan memperingatinya agar tak membuat berita lagi. Keesokan harinya konferensi pers diadakan. Walis berbohong kalau kematian Master Hang dikarenakan ketidaksengajaan. Twister juga menantang setiap seni bela diri Cina manapun. Ia juga membuat dupa yang sangat besar dan bersedia melawan siapapun hingga dupa itu habis. Kemudian Ip Man datang dan menegaskan ke Twister kalau dupa bukanlah candaan melainkan tradisi untuk menghormati leluhur mereka. Akhirnya Ip Man pun menantang Twister untuk berduel dengannya dalam waktu 3 hari lagi. Ip Man kemudian membawa istri dan anaknya untuk tinggal sementara di tetangganya karena takut mengganggu saat latihan. Fatso yang kini tak lagi berpihak kepada orang barat, jadi ia menemui Leung Kan dan membocorkan informasi yang bisa menjatuhkan Walis. Saat latihan, istri Ip Man hendak melahirkan, tapi ia menolak untuk memberitahu Ip Man sebelum duel selesai agar ia bisa fokus dalam pertandingannya. Hari pertandingan tiba, semua warga Cina dan bule datang ke pertunjukan tersebut. Saat ronde pertama dimulai, Ip Man terkena pukulan dari Twister yang membuatnya knockout. Namun Ip Man tak menyerah, ia bangkit kembali dan melawan Twister dengan serangan kaki sampai membuat Twister keliengan. Ketika ronde kedua dimulai, Ip Man menggunakan teknik Wing Chun-nya untuk memukuli Twister. Saat ronde kedua berakhir, Twister melakukan kecurangan dengan memukul Man sampai delosor. Anehnya orang bule tidak menegurnya dan membiarkan begitu saja. Mereka juga kembali mengeluarkan statement kalau Ip Man tak boleh menendang atau ia akan didiskualifikasi. Saat kondisi terpojok, Ip Man ingat akan ucapannya yang pernah ia katakan kepada Master Hang. Untuk melemahkan Twister serang bagian lengannya, Ip Man segera bangkit dan mengubah strategi dengan memukul lengan Twister. Cara ini berhasil melemahkan Twister yang membuat Ip Man secara leluasa memukuli Twister puluhan kali sampai membuat Twister tak sadarkan. Hasil pertandingan dimenangkan oleh Ip Man. Semua warga Cina bersorak untuk kemenangannya, sedangkan Walis ditangkap oleh atasannya karena sudah korupsi dan menyalahgunakan kekuasaannya. Kemudian Ip Man memberi kata-kata mutiaranya kepada penonton agar saling menghormati satu sama lain meskipun adanya perbedaan ras, suku, budaya maupun status sosial. Kemudian Ip Man kembali ke rumah dan mendapati anak keduanya sudah lahir, dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Tolong bantu like, subscribe, dan share ke teman-teman biar makin luas jangkauan video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lain.